Terima kasih Pak Gus Saleh, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ya, sebagaimana telah disampaikan pada waktu yang lalu, kita membahas tentang konsep qadar. Dan qadar itu merupakan identitas dari makhluk yang bahasa fisika disebutnya besaran. Tapi kalau orang matematik nyebutnya parameter. Kalau orang ekonomi menyebutnya variabel. Orang secara umum menyebutnya sifat. Jadi itu sebenarnya sama maknanya. Lalu dalam qadar itu menyatakan sifat yang berundak-undakan bahasa Jawanya atau bertingkat-tingkat, berjenjang, hierarki, itu qadar. Yang kemudian Allah memberikan imbalan atau reward yang Islam itu nyebutnya pahala sesuai dengan tingkatan itu, dengan jenjang qadar itu. Karena reward itu memberikan kesenangan, fasilitas yang disenangi. Kenapa disenangi? Di satu sisi memang bagi yang bersangkutan mendapatkan peningkatan yang juga fasilitas, tetapi di lain pihak sesungguhnya Allah itu kemudian memberikannya eh, eh, kemudahan dan kedudukan dan lain sebagainya yang kita kenal itu sebagai pahala. Sehingga terjadi perebutan dan itulah yang kita kenal namanya kompetisi. Jadi kompetisi itu sunatullah. Itu yang harus kita ajarkan, kita titipkan ke generasi khususnya umat Islam ya agar jangan sampai terpuruk betul bahwa kita itu diciptakan Allah untuk bersaing, berkompetisi dan itu ditunjukkan kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lain ya. Justru karena kompetisi itu makin meningkat kualitas atau yang tak disebut keunggulan gitu, makin unggul dan nanti kalau udah di atas itu eh, pahala itu berbentuk juga nilai-nilai pengabdian yang makin besar. Ya, kalau yang di bawah mungkin pengabdian itu bentuknya masih sedikit karena yang dipayungi atau yang dimiliki atau yang dikuasai sedikit, tapi makin tinggi fasilitas dan peran itu makin tinggi, jadi pengabdiannya makin tinggi. Itu sebabnya pohon berusaha akarnya menunjang ke bawah mencari mineral-mineral segala macam untuk dia bisa tumbuh, daunnya rindang, bunganya harum dan sebagainya karena makin rindang dia makin mampu memberikan rahmat yang lebih banyak kepada yang lain. Akarnya makin menunjang, makin kuat menghadapi godaan. Demikian juga hewan, makin kuat dia akan memberikan rahmat kebaikan kepada makin luas jangkauannya. Itu melahirkan kompetisi. Jadi ke anak didik kita khususnya umat Islam, ayo kita dorong semangat. Jangan cukup alah dapat C aja udah cukup puas gitu. Jangan. Ayo terus kembangkan sifat kompetisi. Nah, dan kompetisi itu tentu kalau makin berat artinya tantangannya makin berat, artinya ujiannya makin besar ujian makin besar, tentu tingkatannya yang dicapai makin tinggi. Itu. Dan kita memahami yang pernah disampaikan pada dasarnya eh, pengertian kualitas itu ada dimensi-dimensinya dan Allah juga memberikannya itu bertahap.
ya, sebagaimana sudah disampaikan bahwa manusia sebenarnya dianugerahi yang namanya emotional intelligence, intellectual intelligence sejak Nabi Adam diturunkan pun sudah ada. Hanya makna dan ininya belum dikembangkan oleh Allah sehingga belum dikenal. Baru mengenalnya itu spiritualnya, pengabdian dalam bentuk ibadah mahdohnya. Kurban sifatnya hanya memberikan, tapi makna kurban yang membangun nilai-nilai sosial dan sebagainya itu belum diajar atau belum dipahami oleh generasinya Nabi Adam alaihissalam waktu itu. Demikian bertahap, jadi ada mula-mula spiritual, kemudian fisik, ke intelektual, itu tidak ujuk-ujuk diberikan semuanya oleh Allah. Bertahap sesuai dengan kemampuan lingkungan, sarana, prasarana, atau yang kita kenal sebagai sains dan teknologi. Ini. Nah, lalu kita juga mendapatkan pemahaman di dalam pendidikan itu bahwa ada ya taksonomi Bloom yang mula-mula menyampaikan itu orang Barat itu dengan kognitif, psikomotorik, afektif. Nah, kemudian karena orang Barat itu nggak ini kepada agama, ya terabaikan spiritualnya itu. Lalu sekarang kenyataan bahwa bukan hanya spiritual, afektif, psikomotorik, kognitif aja yang membangun kualitas yang unggul itu. Tetapi ada orang Barat ini baru 5 tahun ke belakang muncul istilah drift yang sebenarnya awal-awalnya orang memunculkan nilainya itu endurance, ketahanan yang oleh Islam barangkali sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah menyebut keistiqomahan. Ya, sifat istiqomah itu harus mampu mendrift, memberikan sifat ketahanan, itu yang barangkali pengungkapannya baru jelas sekarang. Nah, ininya apa istiqomah itu. Nah, tetapi barangkali ketika kita itu mencapai keunggulan, disajikan makna keunggulan itu kan, misalnya aja, besi itu kuat. Untuk membengkokkan besi itu perlu daya yang besar. Lalu plastik itu segede apapun dibengkokkan mudah. Tetapi bukan berarti besi lebih unggul dari plastik atau karet. Masing-masing itu ada domain, ada wilayah dari sifat atau kodarnya. Besi yang kuat itu disebutnya kekuatan impact. Dia nggak mudah benturan itu menghancurkan dia. Tetapi barangkali sifat kelenturan yang memberikan keunggulan dari plastik dibandingkan dengan besi pada saat mau dibentuk. Demikian juga untuk membentuk besi dibutuhkan temperatur yang lebih tinggi dibandingkan untuk plastik. Itu masing-masing ada pada kodarnya masing-masing. Jadi keunggulan itu pun tidak otomatis sesuatu yang unggul di sini itu akan unggul di semua kodar atau di semua sifat. Jadi ada keunggulan kompetitif dan ada keunggulan komparatif yang dipersandingkan. Pada satu saat kita butuh kekuatan seperti besi, tapi ternyata kekuatan besi kalah oleh karat, oleh asam-asam atau oleh bahan kimia yang bisa jadi karat. Maka keunggulan kompetitif besi menghadapi sifat kimia kalah sama plastik atau polimer yang lebih unggul di dalam masalah korosi bahasa ininya. Jadi ada keunggulan yang dipertandingkan namanya keunggulan kompetitif,
ada keunggulan yang dipersandingkan, yaitu keunggulan komparatif. Dua-duanya unggul, tapi ada pada bidang masing-masing. Nah, ternyata dengan kompetisi ini, sebutlah manusia sendiri ya, nggak harus selamanya fisik yang unggul. Ukuran unggul barangkali di wilayah lain ada, apalagi kita mengenal adanya dimensi-dimensi jasmaniah, ruhiyah, dan rububiyah, pengabdian gitu. Sehingga kita perlu memberikan pemahaman. Yang pertama, keunggulan itu selalu ada pada domain yang sama atau dimensi atau kodar yang sama diukurnya. Namun ada pengaruh keunggulan pada eh, kodar yang lain, jenis kodar yang lain memang itu patut diakui. Yang perlu kita sadari, ternyata ketika manusia berproses atau alam sebenarnya bukan hanya manusia, karena ini sunatullah ya, artinya jadi semua ciptaan Allah dituntut untuk berkompetisi. Jadi bukan hanya manusia aja, hewan, tumbuhan, bahkan atom-atom dan molekul-molekul pun dituntut berkompetisi untuk bisa memberikan tingkat kodar yang lebih tinggi, berarti memberikan pengabdian yang lebih tinggi maknanya. Nah, karena manusia itu sejak awal diberikan tantangan melalui rekomendasi Allah kepada makhluk yang namanya setan, iblis, maka selalu setan itu mencari celah, mencari dimensi apa, kodar apa yang bisa dijadikan alasan untuk menjerumuskan agar bisa jadi temannya. Jadi dalam kodar itu kan ada dialektik yang sifatnya baik dan buruk dalam ukuran-ukuran ruang dan waktu. Jadi dalam ukuran ruang itu di sini baik, belum tentu di tempat lain. Sekarang baik, belum tentu waktu yang akan datang. Sekarang buruk, belum tentu waktu yang akan datang. Itu dalam dimensi waktu. Jadi dengan demikian, pengertian unggul yang eh, dijadikan keinginan manusia itu digoda, ditantang oleh iblis. Maka ketika manusia itu tergelitik, terpengaruhi oleh iblis, dalam kompetisinya itu bisa berbuat curang, bisa me, ya menghalalkan segala cara lah gitu disebutnya. Pengertian menghalalkan segala cara itu artinya melewati norma-norma ketentuan sunatullah. Nah, pengertian inilah yang kemudian kecurangan-kecurangan inilah yang kemudian oleh Allah dibatasi. Lalu batasnya itu apa? Nah, barangkali keunggulan umat saya kira ya perlu diulang juga ini. Jadi keunggulan umat ini pada dasarnya adalah bagaimana lingkungan mampu memberikan landasan nilai-nilai pengabdian, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai rububiyah, pemahaman tentang kekuasaan Allah. Sehingga ya tadi disebut kemampuan menegakkan visi misi kehidupan yang tentu tadi sudah disebutkan bahwa visi itu adalah menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan makna misi ini diterapkan dalam bentuk pengabdian, nilai-nilai pengabdian. Kemudian secara individu Allah menyebutkan nilai tertinggi bagi individu adalah nilai ketakwaan. Tetapi bagi masyarakat umum, tingginya nilai itu khairun umatan ukhrijat linnas. Nah, lalu dalam keunggulan itu juga terselip prosesnya
ada hambatan atau juga ada faktor resiko. Sehingga ketika kita membahas tentang konsep keinginan dan perencanaan, harus dipertimbangkan adanya faktor-faktor resiko, sehingga bukan hanya pengertian keburukan itu ada bagi dirinya semata, keburukan itu bisa menimpa lingkungan atau yang lain. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan. Jadi ketika merencanakan itu niat itu kan ada perhitungan-perhitungan, ada pertimbangan-pertimbangan secara efektif dan efisien yang bukan hanya keuntungan saja yang dipertimbangkan, tetapi juga faktor resiko dirinya dan juga lingkungannya. Bahkan lebih dari itu, pertimbangan resiko itu bukan hanya saat ini, tapi masa depan. Jadi eh, bahwa resiko untuk bukan hanya pada dirinya, pada anak cucunya juga harus dipertimbangkan. Itu. Maka niat itu kan diwujudkan menjadi planning ya, detail engineering design. Nah, itu. Nah, karena hal-hal yang sifatnya kompetisi itu tadi ada kecurangan, maka Allah memberikan rambu-rambu dalam sunnatullahnya. Apa? Qadar itu diberikan bentuk-bentuk pasangan. Nah, kita sudah mengenal ya bahwa wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Bahkan dalam surat Yasin disebutkan kan, subhanalladzi khalaqa azwaja. Ya, dan bukan hanya apa yang ada di dalam diri, tapi juga pada apa yang biasa namanya semua ciptaan berpasang-pasangan. Nah, makna pasangan ini pada hakikatnya adalah dari dua atau lebih makhluk atau ciptaan Allah yang mempunyai sifat perbedaan yang kontras. Nah, ini yang perlu menjadi kesadaran bahwa pasangan itu bukan yang sama, tidak. Kalaupun ada yang sama, mesti ada faktor yang berbeda yang dijadikan sebagai uh, ukuran untuk membangun pasangan. Jadi sekali lagi namanya pasangan dibangun oleh dua atau lebih yang berbeda. Dan perbedaannya itu kontras. Perbedaan yang kontras membangun pasangan ini pada hakikatnya karena yang satu lebih dari yang lain, tapi yang lebih itu ya bukan hanya yang lebih yang dibutuhkan oleh yang kurang. Pasangan itu yang kurang pun dibutuhkan oleh yang lebih. Ya secara sederhananya bukan hanya yang kaya dibutuhkan yang miskin. Yang miskin pun perlu disadari membutuhkan, yang miskin pun dibutuhkan oleh yang kaya. Dapat nggak dibayangkan oleh kita? Kita punya duit banyak. Kan nggak semua bisa kita lakukan sendiri. Kalau nggak ada yang bisa membantu kita dengan hanya diberi uang, maka banyak pekerjaan kita yang nggak bisa diselesaikan. Banyak keinginan kita yang nggak bisa terwujud. Jadi artinya pasangan itu adalah dua yang berbeda yang kontras, satu membutuhkan yang lain, yang juga yang lain itu dibutuhkan oleh satunya lagi. Gitu. Maka disebutkan dalam surat An-Nisa itu kan konsepnya pasangan itu watakullah haladi tasa'aluna. Konsepnya adalah saling membutuhkan. Membutuhkan, yang ini membutuhkan, yang ini dibutuhkan. Nah, namanya konsep
saling membutuhkan itu paling sederhana, misalnya kita melihat mur dan baud. Coba kita memasukkan mur dan baud, yang satu ada legok atau lekuk, yang lain ada yang menonjol. Itulah konsep mur dan baud. Yang menonjol dibutuhkan oleh yang kurang, yang legok juga dibutuhkan oleh yang menonjol, sebaliknya juga begitu. Dan apa akibatnya? Mur baud membangun suatu pasangan menjadi sesuatu yang kuat, bisa mengikat yang lain, sifat-sifat lain yang lebih banyak, lebih besar. Kita lihat ya, sifat mur dan baud itu menyambungkan, menyatukan yang lain menjadi lebih kuat dan lebih besar. Sebagaimana juga kita lihat di dalam pengertian pembeli dan penjual. Bukan hanya penjual membutuhkan uang dari pembeli, tapi pembeli juga membutuhkan barang dari penjual. Itu, dan kalau semuanya itu didasarkan pada dolim, tidak membangun pasangan. Sebab misalnya kita membeli sesuatu, mungkin karena di tempat itu nggak ada yang lain, awalnya kita senang membeli bahan atau barang lebih mahal. Tapi begitu kita melangkah menemukan uh, sesuatu yang lebih murah dari itu, barangnya sama misalnya, maka menggerutu, keikhlasan itu turun. Jadi itulah makna pasangan adalah memberi dan menerima, tasa'aluna, tapi syaratnya wal arhama. Artinya saling senang, saling sayang, saling membutuhkan. Itu. Saya kira demikian juga di surat Ar-Rum ya, tentang pernikahan. Ini 2 ayat yang sering dipakai dalam khutbah nikah tentunya. Jadi sekali lagi, ketentuan pasangan pada hakikatnya adalah dibangun oleh perbedaan. Tentu awal-awalnya sih harus oleh adanya pasangan, karena kan kodar manusia itu macam-macam, atau kodar makhluk Allah itu macam-macam. Maka kesamaan itu sebagai common denominator, penyamaan, sedangkan membangun pasangan itu karena perbedaan yang kontras. Perbedaan yang kontras ini harus disadari. Jadi jangan selalu kepada yang disebut pasangan kita itu minta harus sama dengan kita. Enggak. Karena justru pasangan terbangun demikian kokoh itu karena melihat perbedaan yang saling dibutuhkan, saling memberikan manfaat lebih banyak. Jadi 2 kodar dari Allah ini, tadinya ini misalnya kodarnya A, B, C. Ini kodar yang lain A, D, F gitu. Maka karena common denominator A menjadi pasangan, maka yang B dan C serta E dan D menjadi komplement tambahan membangun pasangan. Jadi suatu pasangan dibangun oleh perbedaan yang tadinya sedikit jenis kodarnya menjadi lebih banyak dalam pasangan itu. Keunggulan menjadi lebih banyak, peran lebih banyak, manfaat lebih banyak, fungsi di dalam ini lebih banyak. Coba kita lihat, ada pasir, ada semen, ada batu, koral, dicampur. Karena pada umumnya belum membentuk pasangan, ya pasir, batu, semen itu nggak akan ada kekuatan. Namun ketika diberikan namanya air, maka diaduk jadi adukan beton. Subhanallah, itu menunjukkan betapa pasangan yang dibangun oleh kemampuan air memberi, kemampuan air menerima, membentuk sesuatu yang baru namanya beton, itu menjadi lebih kuat, kokoh.
tahan terhadap tantangan godaan yang lain. Jadi itu yang harus kita sadari. Tetapi memang di dalam sifat-sifat yang ada itu makna dari pasangan saling memberi, saling menerima itu awalnya mungkin ada yang wah, sebutlah nggak mau deket-deket begitu, nggak mau, wah, karena apa? Faktor persaingan. Sehingga Allah itu menciptakan sesuatu itu dalam bentuk pasangan, ada yang saya sebut aja pasangan gonistik yang sifatnya kayak laki perempuan kayak gitulah. Jadi ada unsur-unsur yang ini. Tetapi ada yang antagonistik dibangun oleh pasangan itu. Artinya pengennya tolak menolak gitu. Ya sebutlah bahasa ininya mungkin membenci atau iri atau bagaimana nggak tahu. Pokoknya nggak suka aja. Makanya Allah mengatakan eh, mungkin yang nggak kita sukai itu sebenarnya pasangan kita. Tapi bagaimana prosesnya? Allah memberikan tamsil atau contoh yang paling dekat. Segala sesuatu itu dibangun dasarnya oleh partikel-partikel yang quark dan boson dan lepton begitu, fermion. Tapi boson dengan boson tolak menolak, fermion dan tolak menolak juga. Dalam konteks ini, kalau ada muatan listrik itu namanya positif dan negatif. Maka orang menyebut memahaminya kalau muatan listrik positif, muatan listrik negatif itu sebagai pasangan. Wah seneng pengennya deket-deket. Lalu yang positif dengan positif itu maunya tolak menolak, nggak mau deket-deket. Tapi subhanallah Allah memberikan suatu tamsil dari muatan positif dengan muatan positif yang tadinya nggak mau deket-deket pengennya menjauh. Allah menganugerahi sifat atau kodar pasangan hanya dengan muternya aja. Bahasa ininya spin. Yang satu muter ke kiri, yang lain muter ke kanan. Itu menjadi suatu pasangan muatan positif dengan muatan positif yang tadinya mau tolak menolak. Ini menjadi malah mau mendekat. Menjadi dekat betul. Lihatlah. Atom, inti atom itu dibangun oleh muatan positif dengan muatan positif yang disebut proton. Proton itu tadinya dengan proton tolak menolak, tapi oleh Allah dianugerahi sifat pasangan yang namanya spin, sebutlah clockwise dengan counter clockwise atau searah jarum jam dan berlawanan jarum jam, atau ke kiri muter ke kiri dan muter ke kanan, itu sebagai pasangan. Subhanallah, kekuatan ikatan namanya atom ada pada inti. Bahkan muatan positif dengan muatan negatif yang tadinya pengen deket-deket, oleh Allah malah dibatasi. Jangan deket-deket ya. Muatan negatif elektron ada jarak yang bahkan jaraknya itu paling dekat dengan inti muatan positif, paling dekat itu jaraknya 1.800 kalinya jarak antara elektron dan proton. Jadi kalau proton dan proton segini, elektron yang negatif itu jaraknya jauh. 1.860 kali yang paling dekat. Artinya apa? Yang kita kenal itu sebagai tarik-menarik pasangan positif dan negatif, itu dibatasi oleh Allah jaraknya. Tapi yang tadinya tolak-menolak oleh Allah itu dinyatakan, ditunjukkan paling dekat. Dan bahkan kekuatannya, kalau kita mau melemparkan elektron menjauhi inti, energinya hanya sedikit, keluar dalam bentuk cahaya. Tapi ketika proton dengan proton dipisahkan,
energinya itu meledak menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, yaitu bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Dan sekarang sudah dimanfaatkan untuk energi listrik. Jadi ketentuan pasangan itu ada merupakan dasar hukum dasar kemitraan. Dengan adanya pasangan itu, yang tadinya persaingan seolah-olah wah berebut gitu, ntar dulu dibatasi, membangun kemitraan untuk membatasi persaingan yang liar atau chaos itulah ya, sebagai dasar persatuan. Dan justru karena pasangan itu muncullah sifat mula-mula simpati, tertarik, kemudian empati, senang, membangun keselarasan dan keserasian atau keharmonisan. Itu namanya pasangan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun alam semesta yang intinya tadinya itu betul-betul tolak menolak, dengan hanya dianugerahi satu sifat dimensi di alam, yaitu pasangan rotasi atau putaran. Jadi tadi disebutkan bahwa pada dasarnya keharmonisan ini menjadi pelengkap perilaku kompetisi. Dan ini untuk memahami makna-makna batasan nilai dialektik. Dialektik ya tentang tadi peran genostik dan antagonistik di dalam persaingan. Sehingga di satu sisi kita harus mengajarkan kepada anak didik kita, jangan patah semangat dan harus siap melakukan kompetisi, persaingan, tapi dibatasi dengan mula-mula simpati, empati, yaitu pasangan itu, peran-perannya. Nah, jadi ini ya dengan membangun pasangan itu berarti kodarnya bertambah. Kodarnya dibangun oleh yang elemen-elemen pembangun pasangan itu. Jadi nilai kodar makin mengembang, makin membesar, dan artinya tentu sifat bertambah, peran bertambah, manfaat bertambah, berarti kekayaan atau aset untuk pengabdian juga bertambah. Nah, itu yang barangkali perlu disadari ya. Nah, sehingga perlu kita ini kan yakini benar bahwa pasangan itu sekarang menjadi suatu entitas. Ya. Bahkan yang namanya pasangan itu bukan hanya tarik-menarik, tadi disebutkan, yang tolak-menolak pun bisa dibangun suatu pasangan dengan catatan apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk bisa membangun suatu entitas baru itu. Untuk memotivasi perilaku kemitraan, perilaku kesatuan, perilaku yang membangun jumlah gabungan dari kodar-kodar makin besar. Itu intinya. Jadi barangkali sejak awal penciptaan alam semesta pun kodar itu sudah diciptakan berpasangan. Jadi ketika ada boson, ada lepton, boson itu diberi perilaku yang berpasangan, paling tidak kita tadi menyebutkan dengan spin, rotasi. Ada yang ke kiri dan ke kanan. Dan akibat putaran itu, alam semesta juga ruangan ini dibangun dalam bentuk pasangan. Pasangan yang linier, yang menjauh, tapi ada pasangan yang berputar.
Sehingga konsep ruang di dalam matematik ataupun di dalam fisika itu dikenal ada sistem koordinat yang disebut sebagai Kartesian, sistem yang linier, lalu matematik menyebutnya ada sistem koordinat polar yang dinyatakan dengan dimensi sudut atau putaran. Ini maknanya. Jadi itu saling mengisi gitu. Lalu konsep ini di dalam ilmu ekonomi baru di apa ya, boleh disebut baru muncul konsep pasangan ini oleh Alvin Roth dan Lloyd Shappley yang dapat hadiah Nobel tahun 2012 dalam bidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, pemenang hadiah Nobel ekonomi yang berkaitan dengan Golden Rule yang saya sebutkan itu, yaitu konsep interaksi itu baru muncul dalam bidang ekonomi tahun 83-an. Jadi sebelum itu ekonomi itu hanya kenal jumlah kurang kali bagi aja matematiknya. Karena sifatnya belum ada konsep interaksi. Ilmu ekonomi, hukum-hukumnya masih konsep tambah kurang kali bagi. Yang mulai tahun 83, maaf saya lupa nama ininya, pemenang hadiah Nobelnya, itu memasukkan konsep interaksi yang disebutnya mekanisme pasar. Nah, sejak itu ekonomi mulai mengenal ada integral, diferensial, ekonominya mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang kita tahu itu bagaimana adanya kompetisi dan adanya supply and demand lebih luas. Itu tahun 83. Matematiknya belajar ekonomi, mahasiswa menjadi lebih ini lagi. Nah, tetapi konsep eh, ekonomi pasangan itu baru disampaikan oleh Alvin Roth, pemenang hadiah Nobel tahun 2012. Yang saya mencoba mengungkap konsep yang namanya Golden Rule itu sebenarnya sejak tahun 2008. Cuman masih bentuk namanya medan momentum. Kalau dalam fisika bisa dijelaskan lebih ini. Nah, itu betapa sekarang ekonomi dengan konsep yang Nobel laureate Alvin Roth dan Lloyd Shappley ini itu menyebutkan sistem ekonomi itu merupakan dibangun oleh entitas yang berpasangan. Ada penjual pembeli di keluarga, ada yang tukang mencari duit, tapi ada yang tukang belanjain di perusahaan, ada pemasaran, ada yang juga membelanjakan di pemerintah juga. Pokoknya pasangan pembeli dan penjual yang selalu muncul dalam tingkatan-tingkatan ekonomi. Sehingga dia dapat hadiah Nobel ini dan di IMF. Kalau yang salah ini pernah menjadi ini apa? Pokoknya salah seorang direktur di IMF ini, pemenang hadiah Nobel ini. Itulah pengertiannya. Dan barangkali saya kira sifat pasangan udah cukup di ini, jadi saling mengisi, saling memberi ya gabungannya. Nah, jadi sifat pasangan itu bukan malah ada yang apa ya suka menerjemahkan pasangan itu siang dan malam. Bukan itu waktu kan siang dan malam, tapi ini sifat kodar yang saling mengisi, yang tarik menarik atau tolak menolak, tetapi bisa membangun kesatuan. Nah, kalau ya kita melihat misalnya skrup dan mur, daun pintu atau daun jendela dengan kusen. Itu satu pasangan, konsepnya itu. Jadi saling mengisi, yang saling melengkapi, saling memberikan peran lebih banyak lah gitu. Jadi bukan hanya jantan betina, laki perempuan saja. Demikian juga leadership dan follower
atasan dan bawahan itu harus menjadi satu pasangan, ya. Karena kalau tidak terbangun sikap memberi menerima, itu nggak akan menjadi sesuatu yang baru. Jadi barangkali itu yang dapat saya sampaikan dengan konsep pasangan di dalam Qadar, membangun sesuatu entitas baru, Qadar baru yang gabungannya menjadi lebih banyak, perannya lebih banyak, fungsinya lebih banyak, manfaatnya juga lebih banyak. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini banyak menggelitik atau banyak memberikan motivasi untuk mendiskusikannya. Mangga, terima kasih.